Bapak Ibu sekalian, hari ini adalah hari momen di mana kita dipertanyakan seberapa besar cinta kita kepada daerah kita, yaitu terutama Kabupaten Jombang. Seberapa besar kita menunjukkan bagaimana kita menghormati karya-karya yang bersifat kedaerahan, yaitu Kabupaten Jombang. Hari ini kita berbicara seberapa kuat kita mencintai gaya atau busana yang berciri khas Jombang. Karena hari ini dari Pokja 3 akan mensosialisasikan yang awalnya adalah bersifat hanya, sebelumnya Pak Bu, bukan lomba ya, sebelumnya adalah workshop. Tetapi karena kita ingin menunjukkan bagaimana luar biasanya para desainer atau penjahit yang ada di Jombang ini, kita tingkatkan menjadi lomba, yaitu sosialisasi desain busana ready to wear. Nah, ini untuk kedua kalinya selama periode kepengurusan kami, tim penggerak PKK Kabupaten Jombang mengadakan kegiatan yang seperti ini. Dulu yang pertama adalah di tahun 2019. Dan waktu itu kebetulan juga setelah kita mengadakan lomba di bulan Oktober, kita punya event yang namanya Jombang Jombang Creative Week ya. Nah, saat itu sekaligus kita kemudian menampilkan seluruh karya dari peserta lomba di 21 kecamatan, dan tanggapannya luar biasa. Dan akhirnya yang juara pada saat itu, juara 1, akhirnya kita ikutkan lomba di tingkat provinsi, tetapi dalam kegiatan Dekranasda. Karena kebetulan di provinsi saat itu kemudian ada lomba desain batik di tingkat provinsi, walaupun belum beruntung, tapi setidaknya seluruh Jawa Timur sudah melihat potensi kita, batik kita, karya penjahit Kabupaten Jombang. Jadi berawal dari bagaimana kita menyatukan dua, yaitu PKK dan Dekranasda. Saya berharap akan muncul kolaborasi yang luar biasa. Berawal dari keprihatinan Ketua Dekranasda ketika menyaksikan pameran di tingkat provinsi, ternyata yang berhasil memikat pengunjung adalah pakaian ready to wear atau siap pakai, bukan bahan. Sementara kita belum menampilkan karya yang siap pakai, kita hanya membawa bahan pada saat itu. Maka untuk memacu itu, untuk merangsang itu, PKK kemudian mengadakan lomba yang sifatnya bekerja sama dengan pembatik-pembatik Jombang. Dan harapannya akan muncul kolaborasi antara pengrajin batik dengan penjahit lokal untuk bisa berproduksi bersama, sehingga meningkatkan kualitas, meningkatkan nilai dari produk itu sendiri. Itu harapannya. Maka harapan saya nanti semua peserta penjahit setiap kecamatan, saya harap berkolaborasi dengan produsen atau pembatik yang berada di wilayah Jombang, terutama memang kalau asosiasinya namanya adalah PPAJ. Kalau ingin informasinya silakan datang saja ke Gerai Dekranasda, sehingga mereka nanti akan memberikan informasi pengrajin batik. Kami dari Pokja 3 berharap bahwa ini adalah ajang pembuktian pada semua bahwa
penjahit-penjahit kelas desa sekalipun sebenarnya sudah setara dengan sifatnya yang regional, paling tidak di tingkat Kabupaten Jombang. Dan saya yakin percaya karena bukti di tahun 2019 desain kita tidak kalah ketika diadu di tingkat provinsi. Dan tentu saja tujuan dari di program Busana ini yang utama adalah Pojat Tegak ingin menyampaikan pesan bahwa lewat busana ini yang pertama kita harus bisa yang namanya menghargai diri sendiri, ya, untuk berpakaian sesuai dengan yang dibutuhkan, ya. Pesan yang ingin disampaikan melalui kegiatan hari ini adalah bagaimana kita meningkatkan cinta pada produk lokal. Jadi terutama saya yang juga selaku Ketua Dekranasda Kabupaten Jombang ingin menunjukkan kepada semua orang bahwa karya batik lokal Jombang sekalipun sudah sangat luar biasa. Dan yang terakhir tentu saja tujuan dari lomba ini adalah bagaimana menunjukkan kualitas penjahit kita, desainer kita yang tersembunyi, yang alamatnya di desa. Itu sebenarnya adalah penjahit desainer yang berkualitas, yang siap diadu tingkat provinsi sekalipun. Siap ibu-ibu sekalian? Harus siap, karena nanti kalau ada momentum ke provinsi, nanti yang juara 1 pasti akan saya naikkan ke tingkat provinsi. Ini adalah bentuk konsekuensi kami terhadap perjuangan untuk menaikkan kelas para penjahit di Jombang. Matur nuwun, saya akhiri ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan ridhonya sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan pleno atau pembinaan kesejahteraan keluarga yang pada hari ini kebetulan petugasnya adalah dari kegiatan Pokja 3 tinggal satu program kegiatan Pokja 3 tinggal satu yang sedianya adalah workshop desain busana daerah. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ketua bahwasannya untuk workshop ini kami kemas dalam bentuk lomba, lomba desain busana. Nah, kenapa kegiatan ini kita kemas dalam bentuk lomba? Karena sekaligus dalam rangka memperingati hari jadi Kabupaten Jombang. Untuk kegiatan ini kita kemas dalam bentuk lomba, ya seperti yang sudah pernah kita laksanakan beberapa tahun yang lalu. Insya Allah tahun 2019 kita sudah melaksanakan seperti ini. Nah, untuk ini nanti lomba dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober. Ya, bersamaan dengan peringatan hari jadi Kabupaten Jombang. Jadi lombanya akan dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober. Bapak Ibu yang kami hormati, terus terang untuk kegiatan ini adalah kolaborasi antara PKK dengan Dinas Disporapar, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata. Supaya apa? Supaya gaungnya itu lebih luar biasa. Karena pengalaman untuk tahun 2019 ketika kita mengadakan lomba, ternyata potensi dari masing-masing kecamatan itu sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Oleh karena itu kita mengadakan ini dengan beberapa tujuan. Yang pertama tentunya adalah meningkatkan nilai cinta terhadap produk dalam negeri yang kita wujudkan dengan batik, ya. Nah, nanti desainnya menggunakan batik Jombang, bukan Jombangan tapi batik Jombang. Kalau dikatakan batik Jombangan nanti penjenengan mesti arahnya itu ke Ringin Contong sama Arimbi, nggih.
tidak harus itu, tapi batik Jombang. Banyak sekali kreasi batik Jombang, Bu. Nggih. Nah, kalau insya Allah nanti akan kami sampaikan untuk pembatik-pembatik yang ada di Kabupaten Jombang seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Ketua Tim Penggerak PKK. Nggih. Nah, kemudian tujuan yang kedua adalah meningkatkan kemampuan dan keterampilan atau daya saing para penjahit yang ada di daerah, penjahit atau desainer. Kami sampaikan begitu gimana? Karena biasanya kalau di desa sing desain iku ya sing jahit, nggih napa mboten? Iya. Nah, kalau nanti seandainya ada yang desain sendiri, jahit sendiri monggo. Tetapi biasanya kalau di desa itu sing jahit ya iku sing desain langsung. Lah luar biasa tambahan nggih. Luar biasa. Nggih, makanya itu ingin kita angkat seperti itu, nggih. Yang ketiga tentunya adalah meningkatkan nilai ekonomi kreatif. Kalau sudah penjahitnya itu diangkat, sing tadinya belum kenal, lho iku penjahitnya sapa yo? Kan begitu nggih. Akhirnya menjadi kenal bahkan terkenal. Itu harapan kita. Nggih? Itu. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini disediakan oleh panitia, kuotanya adalah 27 peserta. Oleh karena itu, dari PKK wajib mengikuti 1 peserta. Nggih? PKK masing-masing kecamatan wajib 1 peserta, berarti 21, nggih. Yang 6 dari SMK dan SMA. Jadi kita berkompetisi antara umum dengan siswa, nggih. Nah, jadi pesertanya nanti ada 27, yang 21 berasal dari masing-masing kecamatan. Jadi masing-masing kecamatan diizinkan hanya 1. Kemarin itu Bapak Ibu banyak yang telepon dari butik, dari desainer telepon ke kita, nggih. Terus terang kami arahkan ke kecamatan karena kita komitmen pesertanya adalah wakil dari kecamatan. Nggih. Jadi kita tidak bisa menerima pendaftar yang dari umum. Monggo kalau misalnya ada butik yang kepingin maju ya melalui kecamatan. Nanti kecamatan yang menentukan. Ngaten nggih? Oke. Sudah siap dengan pesertanya masing-masing nggih semua kecamatan? Sudah membawa namanya hari ini? Nggih, jadi hari ini wajib menyetor ke panitia, ke Bu Bambang nanti nggih, nama peserta dan nomor telepon serta alamat. Nggih. Monggo nanti disetor ke kita. Dalam peserta adalah penjahit, bukan nun sewu, bukan Bu Camat nggih. Bukan. Yang kita nilai bukan peraganya, nun sewu. Yang kita nilai bukan peraganya tapi desainnya. Jadi yang kita nilai nanti desainernya. Ya. Jadi bukan peraganya nanti yang dinilai. Memang peraganya itu juga nanti ada mempengaruhi lah, tetapi yang utama kita nilai adalah desainnya. Sehingga pesertanya adalah desainer atau penjahit, nggih? Nggih. Jadi yang rancang dan yang membuat itu biasanya penjahitnya. Ngaten nggih Bapak Ibu? Nggih. Jadi nyuwun tulung sekali lagi pesertanya adalah perancangnya atau penjahitnya. Nggih. Nah, nyuwun tulung mulai sekarang di ini ya. Kalau tadi yang disampaikan itu peraganya, nyuwun tulung dikoreksi ya. Sekali lagi adalah penjahitnya atau desainernya. Nggih, itu. Kemudian hari ini nanti akan disampaikan desain yang seperti apa yang nantinya kita lombakan. Ngaten nggih, makanya tadi sudah
dibagikan untuk juknis juknis lombanya. Monggo nanti dipelajari dan nanti akan dijelaskan oleh Bu Pur. Nggih. Pada hari ini akan kita lotre mengenai nomor peserta. Ya. Jadi makanya kami tadi mengabsen penjenengan karena pada hari ini sekaligus diundi menentukan nomor pesertanya. Jadi nanti penjenengan ngirim foto itu sudah ada nomor peserta, kemudian judulnya apa, sesuai dengan yang sudah dibagikan ke penjenengan semua. Mohon maaf untuk ini kita bagi memang satu kecamatan satu saja ya. Nanti kalau misalnya pingin merbanyak, monggo penjenengan di foto, di share kenek, di fotokopi kenek, monggo. Oke? Bapak Ibu yang kami hormati, saya kira itu informasi awal untuk lomba desain busana ready to wear. Nanti akan disampaikan oleh Bu Pur mengenai teknis bagaimana merancang busananya, kemudian apa nanti yang harus kita lakukan dan lain-lain. Oke, saya kira itu untuk pertanyaan nanti saja ya Bu, setelah penjelasan mengenai petunjuk teknisnya. Oke. Sementara itu yang dapat kami sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ibu Samto, Ibu Nikmat dan ibu-ibu pengurus tim penggerak PKK Kabupaten Jombang dan ibu-ibu semuanya yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung aja ibu-ibu nggih, untuk menambahkan dari Bu Nikmah tadi. Jadi ini untuk langsung ketentuan khususnya, tentu saja peserta menyiapkan desain produk. Desain produk sudah jadi. Ini harus disiapkan, kelihatannya dari timnya sana kok harus ada desain produknya. Berarti desainnya sudah jadi dengan warna, bukan desain sketsa. Ya, jadi sudah diwarna. Kalau ibu-ibu misalnya kesulitan, minta tolong aja yang pintar gambar, nggak usah desainnya sendiri, gambar sendiri. Yang penting disiapkan aja, karena di sini ada permintaan seperti itu. Ya. Ini busana bahannya digunakan jelas, ya. Motifnya bebas. Nanti ibu-ibu pilih yang sudah ada di pasaran di Jombang, ya, di Dekranas ada, di batik misalnya batu diwek itu ya, terus batik banyak sekarang, mau jagung itu juga banyak, kemudian peterongan, ya, yang apa ini jati pelem ya, itu sudah internasional kalau itu ya. Kemudian busana dibuat dengan menggunakan ukuran standar. Jadi SML ini nanti harus dicantumkan. Itu tadi sudah dibagi ukuran standar. Yang satu memang ambil dari internet, yang satu ambil dari Pratisi. Jadi ambil dari Polri. Nanti buat. Untuk ukuran ibu-ibu ini standar. Jadi ada situ yang ada lingkar badan. Terutama nanti mungkin lingkar badannya ya SLM. Ibu-ibu nanti usahakan misalnya juga agak disesuaikanlah dengan peragawatinya. Berarti sebelum menentukan SML, cari model atau peragawatinya ya kan? Atau ibu-ibu kalau aman misalnya membuat aja misalnya ya busana muslim yang gamis lost body misalnya, tanpa potong pinggang, tanpa bentuk pinggang itu juga lebih fleksibel. Seperti itu nanti. Kemudian kalau itu ukuran standar, ini nanti karena diperagakan oleh peragawati yang minimal tinggi badannya 165, berarti nanti ukuran dari pinggang ke bawah ini jangan sampai misalnya untuk dress atau gaun misalnya semata kaki, jadi harus sampai lantai.
biasanya minimal dari pinggang itu panjangnya 110, bahkan 115. Ada yang 120 kalau memang ini pragawatinya sudah biasa memakai heel atau hak tinggi. Soalnya apa? Dari desain yang sudah dibuat juga pragawati atau model sangat menentukan juga untuk tampilan keseluruhan. Paham nggih Bu? Kemarin soalnya ada lomba kemarin ada yang dari pinggangku kelihatan cingkrang, bentuknya bagus. Tapi dipakai oleh pragawati, jadi nilai akhirnya itu kurang apa ya? Kurang luas, kurang semampe, jadi agak nanggung. Semampe. 160 Bu dicoret ya. Minimal 160 nggih. Untuk cowok yang 165 nggih. Nggih. Tapi ya remaja sekarang kan ya insya Allah tinggi-tinggi banyak. Tapi jangan hanya tingginya saja Bu ya. Yang penting itu pede. Bagaimana? Tidak perlu panas cantik, ya cantik sekarang bisa dibuat, ya didempul, ya dicat, di make up itu sudah berubah wajahnya. Tapi yang penting ya di make over katanya Bu Nikmah ya. Yang penting itu nanti dia pede, jadi percaya diri untuk membawakan, ya memamerkan dari busana yang dibuat. Mohon maaf ibu-ibu ya, sekarang saya ulangi lagi. Ibu-ibu sekarang fokus di sini ya. Memang kalau sudah lomba, ya diberitahu lomba, yang saya juga biasa ikut lomba ya, itu pikiran melayang-melayang kemana? Ya enggak? Ya terutama yang peserta loh Bu ya. Ini, ya. Jadi mohon ibu-ibu sekarang fokus dulu untuk technical meeting, ya. Jadi yang kurang di situ nanti ada tambahan juga mohon untuk dicatat. Ini. Selanjutnya, karya belum pernah ditampilkan atau diikut sertakan pada lomba sejenis. Soalnya nanti gini ya, ini sudah keterbukaan ya. Kalau dulu misalnya lomba hanya kalangan tertentu, tapi sekarang kan tidak. Kalau lomba apalagi nanti ditampilkan ya di luar. Meskipun di situ nggak penonton kan sekarang musimnya apa? Live streaming ya. Nanti sudah kemana-mana bahkan tidak di Indonesia saja ya seluruh dunia. Jadi nanti jangan sampai desain ibu-ibu ini dikomplain oleh desainernya yang asli. Ya, mohon maaf ibu-ibu ya fokus. Saat ini boleh mendesain itu ambil dari sumber idenya dari desainer boleh, dari sumbernya dari apapun boleh. Tapi jangan sampai nanti misalnya ya nyontoh. Di sini ada contoh-contoh misalnya ya ini hasil karya dari desainer. Jangan sampai plek ya. Bisa digabung, dirubah. Kalau sudah ibu-ibu itu merubah, jadi desainer itu tidak bisa menuntut. Ya. Paham nggih ibu-ibu nggih? Hati-hati. Jadi menuntut jiplak. Soalnya apa? Pernah ini Lia Afif ya, kebetulan saya kan mengajar di SMK 2 Jombang ya, sekarang sudah purna ya. Itu siswa saya itu PKL di Lia Afif. Dan Lia Afif pernah mengeluh ya, desainnya itu dijiplak persis oleh warga Jombang ya. Ngapunten Bu Pur. Mic-nya kurang dekat Bu. Oh kurang dekat ya. Sehingga di belakang kurang jelas. Gini. Matur nuwun. Saya nggih. Oh berarti Bu Nikmah juga tadi kurang ke sini. Nggih. Nggih, yang saya ibu-ibu saya ulangi, jadi jangan sampai ibu-ibu mencari sumber ide dari desainer itu dibuat
persis ya. Jadi ambil dari sana, ambil dari sini tidak apa-apa. Jangan sampai Ibu ini dikomplain ya. Sekali lagi saya lanjutkan, dari Lia Afif pernah ya itu tadi mengeluh ya. Untung memang Lia Afifnya masih baik hati, jadi tidak sampai dipermasalahkan. Hanya seperti itu. Lah ini untuk ini ya, mawas diri kita juga jangan sampai seperti itu. Paham nggih Bu nggih? Kalau busananya ini bebas sesuai tema. Ibu-ibu kalau mau lomba pengennya apa? Yang agak glamor ya Bu ya. Nggih. Jadi bisa kesempatan pesta, bisa kesempatan khusus. Ya. Misalnya acara ulang tahun misalnya. Itu yang ulang tahun atau misalnya acara pertunangan. Yang pertunangan atau ulang tahun kan khusus ya. Jadi agak mewah. Pokoknya agak unik lah ya. Jangan sampai biasa-biasa. Paham Bu? Dilanjutkan. Jelas yang desain dan proses pembuatan busana dikerjakan di tempat masing-masing. Mohon dari tempat masing-masing ya, Ketua Tim Penggerak PKK. Balik nih nggih. Sudah Bu jelas nggih? Mohon dari Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan juga membentuk tim Bu, kasihan nanti yang ikut lomba kalau dibiarkan kerja sendiri. Jadi dibentuk tim. Jadi nanti misalnya desainnya ini penjahitnya atau desainnya, jadi yang dinilai nanti yang ini pesertanya ada desainer atau yang membuat ya. Intinya desainernya yang merancang ya. Ini dibantu. Misalnya yang merancang kebetulan juga penjahit. Dibantu untuk nanti dicarikan misalnya yang menggambar, misalnya yang jiplak pola enggak apa-apa, nggih, yang bisa ini tim, misalnya dari kelurahan mana ini nanti kalau sudah rancangannya seperti ini sudah layak apa enggak ya. Jadi dipublikasikan lokal aja ya, dinilai. Itu kalau mungkin, tapi kalau memang sudah pas ya tidak masalah, sudah desainnya sudah sip lah istilahnya ya. Saya lanjutkan. Peserta mengirimkan hasil karya tampak depan, tampak belakang dengan ukuran ya foto 3R. Dilengkapi judul karya. Ya, ada judulnya, ada temanya. Tema apa ya? Sekarang banyak tema-tema itu ada di YouTube banyak Bu ya. Misalnya boleh pakai bahasa Inggris, boleh pakai bahasa Indonesia ya. Temanya, judulnya ini ya. Kemudian nama peserta jelas ya. Tadi bukan peragawatinya. Ada nomor peserta. Kemudian asal ditambah nomor peserta Bu ya. Bu, nyun sewu, dicoret-coret enggak apa-apa, tambah nomor peserta. Yang kelima ya, asal peserta, alamat dan nomor peserta. Tidak usah dilampiri fotokopi gitu. KTP. Tidak usah nggih. Oh, enggak perlu. Nggih. Kemudian dikirim ke bidan. Nggih, ini dikirimnya tidak melalui PKK apa enggak Bu Nikma ini yang Dinas Kepemudaan dan Pariwisata langsung nggih atau di sini dulu nanti jadi enggak ada ya. Oh nggih. Maaf Bu, Ibu yang tadi dikumpulkan langsung di Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Jombang. Tadi masih dinyang ya, tanggal 5 atau tanggal 7. Ini belum ada jawaban tadi. Oke. Kalau menurut saya untuk foto ya, yang penting tampilan luar itu sudah jadi. Untuk penyelesaian misalnya ya, ini nanti di zoom jarang apa ya,
misalnya dijahit dalamnya belum final enggak masalah, yang penting tampak luar sudah bagus, sudah fix. Ibu-ibu kalau mendesain misalnya nanti ada garnitur atau hiasan, ya boleh nanti tempel-tempelan, ya. Ya membuat dari motif-motif di pinggiri dipasang misalnya payet nanti tempel-tempel enggak apa-apa. Jadi itu bisa istilahnya dikeroyok, ya. Kalau perlu nanti ibu-ibu PKK juga ikut dondomi. Ngewangi, bantu payet, ya. Terus baru nanti ditempelkan, ya. Jadi agak cepat. Ya. Ini juga belum jelas ibu-ibu ya. Ini untuk pertanyaan saya sendiri. Untuk foto hasil karya ini langsung bajunya atau busananya apa dipakai oleh Peragawati belum jelas enggak ya. Berarti dipakai di mannequin ya. Di mannequin ya Bu ya. Di boneka. Ya kalau perlu nanti, kalau nggak punya nanti bisa pinjam Bu, banyak nggih. Sekarang penjahit itu wajib punya mannequin. Paham Bu? Untuk foto nanti dipasang di mannequin. Ya, mannequinnya ditinggikan nanti biar kelihatan bagus. Itu tadi dari yang selanjutnya hasil karya lomba ditampilkan pada acara ya Jombang Fashion on the Street ya, tanggal 15 jam 15 jam ditambah Bu jam 15 itu sudah ready ya Bu ya. Oke, jam 2. Oh, maaf Bu. Jadi jam 1 setelah zuhur harus sudah siap nggih. Jam 1 aja Bu Nikmah nggih. Selanjutnya kebutuhan juri adalah mutlak tidak dapat diganggu gugat, itu jelas. Ketentuan karya selanjutnya, tema lomba kategori fashion eksploitasi batik khas Jombang untuk busana formal. Formal busana resmi. Ibu nggih, busana resmi. Kategori produk fashion, produk busana pesta wanita. Nggih, ini pesta wanita ya. Nggih, pesta wanita. Nggih. Pesta itu luas, Bu. Ya, tidak hanya pesta itu perkawinan, pestanya luas ya. Dengan ketentuan sopan, tidak terbuka, tidak mini dan menggunakan lengan. Ya. Karena ini di Jombang ya. Jadi tidak harus pakai jilbab nggih Bu Nikmah nggih, gak harus busana muslim, tapi sopan ya. Misalnya tanpa lengan tapi pakai kip, enggak masalah ya. Hiasan garnitur tentu saja disesuaikan dengan tema dan bahan yang digunakan. Hiasan garnitur itu yang langsung menempel pada pakaian Bu ya. Kalau sudah busana itu kan keseluruhan ya. Yang nama busana sudah keseluruhan. Jadi baik itu pakaian maupun dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu namanya busana. Ya. Dari ujung rambut, hiasan rambut, tatanan rambut ya. Kalau pakai jilbab jilbabnya ya. Kemudian sepatu dan lain-lain termasuk busana. Kalau misalnya bajunya dari kain ini pakaian ya, atau baju. Ini hiasan atau garnitur, saya ulangi lagi, ini yang langsung menempel pada pakaian tersebut. Jadi misalnya kancing, payet, manik-manik, burdir ya, dan sebagainya, renda-renda. Kemudian untuk aksesorisnya, ini kelengkapan juga disesuaikan dengan kesempatan. Kelengkapan tuh mulai dari bawah sepatu, kemudian misalnya kalau ada kalung, gelang ya. Kemudian
hiasan rambut, ini termasuk aksesoris ya. Kalau bisa, karena ini tampilan untuk luar, nanti peragawatinya juga hiasan rambutnya juga menentukan ya. Kemudian make up juga ditambah, make up tentu aja harus sesuai. Material bahan atau kain batiknya minimal 60% ya, boleh dikombinasi dengan kain polos. Oke. Jadi nggak usah make up sendiri, oke. Tapi nanti jamnya menyusul gitu ya. Oke. Bebas ibu-ibu, nanti berarti daftar ya, yang make up di PKK atau make up sendiri, daftar dulu. Apa? Loh, kalau make up dari sponsori dari ini PKK dan gratis Bu tadi, nggih. Gratis, nggih. Ya makanya itu daftar dulu. Jadi meskipun kalau make up sendiri ya bayar sendiri ya. Nggih. Soalnya dari Bu Yeni salon ini ya, itu juga kan koordinasi dengan perias-perias yang lain kalau lebih. Nggih, kalau 1 2 Bu Yeni dari salonnya sendiri bisa, nggih. Itu daftarnya kapan Bu Nikmah nanti? Hari ini? Hari ini bisa Bu, nggih. Enak sekalian hari ini daftar, misalnya nggih. Make up dari sini, tapi memang datanya lebih awal Bu nanti. Ya. Nggih. Yang dulu itu satu peragawati, 1 perias, nggih. Jadi cepet, nggih. Dulu itu habis asar maghrib itu terus langsung bisa tampil, nggih. Cepet juga make upnya di sini. Jadi yang dinilai, yang diikutkan lomba, ini desainernya, garis miring, pembuatan atau penjahitnya, ya. Paham nggih Bu nggih? Bukan nanti yang kalau dapat nomor bukan peragawatinya. Makanya namanya ini nama desainernya atau peragawatinya, nggih. Paham nggih Bu nggih? Kalau sudah paham, saya lanjutkan untuk kriteria penilaiannya. Ini ada perencanaan sesuai ketentuan, sesuai tema. Tentu aja ibu-ibu kalau membuat busana kan ya harus ada perencanaan. Perencanaan ini tadi seperti gambar desain produk. Itu tadi sudah, kemudian nanti ada pula pecah ini. Yang kedua, ini memang kriterianya dari sana Bu. Kesesuaian desain dengan tema. Jelas tema. Berarti ibu-ibu juga menyiapkan narasi Bu ya. Kemudian ada pecah pola. Kalau penjahit sudah ada asing ya, pecah pola. Nah untuk pecah pola ini kita dari PKK juga belum tahu. Nanti ini ikut dikirim sama fotonya apa nanti dibawa waktu lomba. Ya, yang penting ibu-ibu ya peserta ini menyiapkan aja. Pecah pola, nanti pecah polanya jangan dari kain koran Bu ya. Dari kain dari kertas kraft atau kertas coklat atau kertas roti ya. Tentu saja nanti ada keterangannya pola ya. Misalnya keterangannya TM tengah muka, tengah belakang ya. Kemudian dipotong berapa kali. Terus arah serat ya. Jangan sampai. Kemudian lebih bagusnya lagi ditambah juga kalau gunting jangan pas pola, diberi kampuh atau tambahan jahitan. Ini kalau sudah ya penjahit sudah tahu ini, jadi rapi,
dimasukkan dalam kantong atau amplop besar, nggih. Dinilai tidak hanya tampilan luar, ini yang dinilai kerapian jahitan, nggih. Nah, jahitannya nanti disesuaikan Bu ya. Kalau ini busana pesta status resmi, kampuhnya kampuh apa Bu? Tekniknya kampuh buka, nggih, sip, nggih. Kampuh buka kalau sekarang boleh tepinya dijahit kecil atau sekarang boleh diobras dengan benang sewarna, nggih. Kemudian penyelesaian akhir dengan tadi kerapian jahitan beda. Penyelesaian akhir ini nanti pengeterapan garniturnya, ya. Misalnya cara masang kancing, masang payet dan sebagainya, itu masang hiasannya, ya. Yang keenam terakhir penampilan, ya, ini juga keseluruhan. Jadi memang kalau sudah lomba busana biayanya agak lumayan Bu nggih. Lah sepatunya juga harus sesuai nggih. Sandal kan cari pinjaman Bu ya. Biasanya kalau ibu-ibu pinjam model atau peragawati itu sudah punya, ya, sepatu masing-masing, lebih dari satu biasanya, nggih. Cari aja yang netral, misalnya sepatu hitam, ya, dengan heel tinggi itu loh Bu, nggih. Ya, ini, kemudian ini presentasi karya, nggih. Kalau ibu-ibu sudah punya narasi, ini berarti sudah tinggal nanti baca. Presentasi ini tidak bisa dibantu Bu nggih. Jadi misalnya ibu-ibu sekarang udah ngarang seperti ini, ya, bisa temanya belakangan didiskusikan, nggih. Seperti kita kalau misalnya lomba masak, masakannya dulu namanya belakangan bisa, nggih. Udah bingung Bu untuk nama, nggih. Jadi minta tolong tim. Paham Bu? Untuk batasan biaya di sini tidak ada. Jadi los. Nggih. Yang penting nanti ibu-ibu di sini karena ini memang untuk busana jadi atau siap pakai, disiapkan harga jualnya Bu ya. Tentu saja kalau ibu-ibu sudah menentukan harga jual, itu sudah tahu harga pokoknya, nggih. Harga pokok itu dari harga bahan dan tetek bengek ya, dari bahan listrik masuk tidak apa-apa, ditambah laba itu dari harga jual. Nggih, disiapkan itu ada tambahan. Jadi memang totalitas ini. Yang kedua tadi untuk presentasi karya. Untuk presentasi karya. Kalau yang dulu tahun 2019 itu presentasinya kan pada awal di gedung PKK, nggih. Tapi yang ini, nah ini belum jelas, nggih. Terus terang karena kita juga tidak langsung penyelenggara, nggih, belum jelas. Bu Nikmah untuk presentasinya karya itu disiapkan, nggih, disiapkan aja, nggih, nggih. Disiapkan aja Bu nggih. Nanti sewaktu-waktu mungkin diminta pada waktu itu pengumpulan foto yang kita nggak tahu. Nanti koordinasi lagi kita nggih. Secepatnya nanti koordinasi. Kemudian untuk ini desain karena mewakili dari kecamatan boleh Bu untuk kolaborasi dari beberapa orang, tapi tetap namanya peserta. Ini satu, nggih. Misalnya desainnya Bu Camat sendiri full enggak apa-apa, nanti penjahitnya beda. Berarti yang dinilai kira-kira penjahitnya apa?
Nah ini karena memang masalahnya bukan hanya desainernya ya yang dinilai nih, ada kerapian jahitan juga. Bu Heru, ampun nanti pokoknya namanya satu. Makanya tadi saya sudah menekankan ini peserta lomba jangan dibiarkan sendiri, kasihan. Karena memang saya mengalami berat Bu, jadi harus tim, bentuk tim, tim Bu Camat dan lain-lain. Ya, kalau perlu Pak Camatnya juga dilibatkan. Bagian kita, enggak, kadang-kadang malah bapak-bapak itu lebih jeli loh Bu menilai ya hasil karya kita. Oke, sampun. Ada pertanyaan lagi? Ini nanti Bu ya. Jadi PR kita presentasinya kapan ya istilahnya Sampun wonten lagi Bu? Ada lagi? Ibu-ibu diniati bismillah Bu ya. Ini saya bisa merasakan kita juga baru kemarin. Ya, niati ibadah. Ini diniati betul-betul ibadah. Ya, insya Allah ini akan sangat bermanfaat ya, khususnya untuk kita dan kota Kabupaten Jombang ya, untuk masyarakat Jombang. Mudah-mudahan kami juga berharap nanti ibu-ibu semua punya ide-ide yang cemerlang ya. Tentu saja tidak lepas dari bantuan Allah Subhanahu wa taala Bu nggih. Mudah-mudahan ibu-ibu digerakkan ya, diberi semangat, diberi kesehatan ya, diberi bantuan, kemudahan sehingga bisa menciptakan ide-ide yang cemerlang. Sebetulnya kita semua kan bukan apa-apa Bu ya, tidak bisa apa-apa tanpa ada yang menggerakkan. Ada lagi Bu? Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat berlomba. Ya, mudah-mudahan kita diberi Allah kelancaran. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.